Atribut menari untuk keindahan. Biji kenari untuk hiasan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Prapaskah ketiga, Sabtu 14 Maret 2026. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, yang ada di dalam kandungan, juga untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka semua yang senantiasa mempersembahkan diri dan hidupnya untuk kegiatan pelayanan pastoral, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang terus aktif ambil bagian dan juga menghadapi segala macam tantangan dan kesulitan untuk berbakti kepada gereja. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, menghibur, menolong, menguatkan. Semoga menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi yang sudah meninggal, kita doakan semoga berbahagia bersama para kudus di surga. Dan kiranya kita semua juga mendukung dan berdoa bagi para dehonian, awam dehonian, dan juga para religius dehonian yang hari ini mengadakan peringatan wafatnya Pater Dehon. Semoga mereka senantiasa menimba dan mendalami spiritualitas hati kudus Yesus seperti yang diwariskan oleh Pater Dehon, dan senantiasa membawa berkat untuk gereja, untuk dunia, untuk kita semua. Dan kiranya nasihat Yesus supaya kita bersikap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua, supaya kita juga senantiasa menghargai martabat manusia dan secara istimewa kita senantiasa
menghargai setiap manusia bahwa mereka juga adalah anak-anak Allah yang perlu untuk kita kasih, untuk perlu kita juga perjuangkan bersama-sama memperoleh sukacita dan keselamatan di dalam Tuhan. Semoga dalam doa-doa kita, dalam kegiatan kita, dalam pembicaraan kita, dalam pastoral kita, dan juga dalam tindakan kita, kita senantiasa menjunjung tinggi martabat setiap manusia, tidak meremehkan, tidak merendahkan siapapun, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Dan semoga kesadaran ini semakin mengokohkan, menguatkan kita untuk senantiasa berani belajar kepada hati kudus Yesus melalui spiritualitas yang dihidupi para dehonian, sehingga akan kita bertumbuh dalam iman, dalam sukacita, dalam keselamatan, dalam kehadiran kita di mana saja dan kapan saja kita berada. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.